Di sebuah desa kecil yang penuh bisik-bisik dan rahasia, seorang bayi laki-laki merangkak tanpa tahu bahwa langkah kecilnya akan mengguncang dunia orang-orang di sekitarnya. Ketika Pak Haji Mursid, tokoh agama yang disegani, melakukan tindakan kejam yang menggoreskan luka dalam. Namaku Denis. Tapi dulu, aku bukan siapa-siapa. Tak ada nama, tak ada orang tua, tak ada masa lalu. Yang ada hanya tanah merah, pusara dingin, dan dunia yang terasa terlalu sepi buat seorang bayi. Orang-orang desa selalu bicara soal hari itu. Hari di mana mereka menemukanku, merangkak sendirian menuju makam perempuan yang bahkan aku belum sempat mengenal sebagai ibuku. Aku masih bayi saat itu, belum bisa bicara, apalagi mengerti kenapa tubuhku lunglai di atas gundukan tanah yang masih basah. Katanya pagi itu gerimis turun tipis. Tanah jadi becek dan kabut menyelimuti area pemakaman desa. Ada suara tangisan, entah dari langit atau dari hatiku sendiri. Beberapa warga datang untuk ziarah, tapi langkah mereka terhenti ketika melihat sesosok bayi kecil. Aku merangkak pelan, tubuh kotor penuh lumpur, mata sembab, menuju salah satu pusara. Mereka tak sempat berbuat apa-apa ketika sosok yang paling dihormati di desa, Pak Haji Mursid, datang dengan wajah marah. Astagfirullah, anak haram begini jangan dekat-dekat makam orang salehah, katanya, lalu tanpa peringatan, menendangku keras hingga tubuh kecilku terpelanting ke batu nisan. Aku pingsan di sana, di atas makam ibu kandungku sendiri. Ironis ya? Bahkan sejak bayi dunia sudah menolakku. Untungnya saat itu ada Bu Narti, wanita separuh baya yang akhirnya menggendongku dari tanah dan membawaku pulang. Ia mencuciku, memelukku, memberiku susu, dan sejak hari itu, ia jadi satu-satunya sosok yang bisa kupanggil ibu, walau bukan darah dagingku. Aku tumbuh di rumah kecilnya, di pinggir desa. Warga tak semua menyukaiku, tapi mereka menghormati Bu Narti. Jadi meski sering diomeli atau dijauhi anak-anak lain, aku belajar diam. Aku tumbuh dengan kesadaran. Aku berbeda. Aku lahir dari cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap kali aku bertanya siapa ibuku, Bu Narti hanya menjawab sambil menatap kosong. Namanya Ratna, perempuan baik. Tapi dihancurkan dunia. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi nama itu, Ratna, selalu membuat dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Aku sering duduk diam di samping makamnya, membawa bunga liar yang kupetik sendiri. Tak ada yang mengajarkanku berdoa saat kecil, tapi aku sering bicara di depan pusara itu, seolah ibuku benar-benar mendengarkan. Bu, aku udah bisa jalan jauh. Sekarang, kataku waktu umur 5. Bu, tadi aku dimarahin Pak Haji Mursid lagi. Katanya aku harus bersyukur diambil sama Bu Narti. Bu, kalau ibu masih hidup, ibu bakal peluk aku nggak ya? Semakin besar, semakin banyak yang kusembunyikan. Di hati, tatapan orang desa, bisikan mereka tiap aku lewat, semua jadi suara yang tak pernah benar-benar hilang. Anak Ratna itu, katanya dulu ibunya hamil tanpa suami. Siapa sih ayahnya? Pertanyaan itu. Pertanyaan yang bahkan aku pun takut menanyakannya. Setiap kali aku lewat masjid, Pak Haji Mursid selalu menatapku dengan pandangan aneh. Matanya tajam, tapi ada juga rasa takut di baliknya. Aku sering berpikir, kenapa dia seakan membenciku lebih dari anak-anak lain? Apa karena aku simbol dosa? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Yang jelas, desa ini selalu memilih diam. Mereka memaafkan kekejaman orang dewasa yang berpakaian rapi, tapi cepat menghukum anak kecil yang tak bisa memilih dari rahim siapa ia dilahirkan. Satu-satunya tempat yang membuatku tenang adalah makam ibu. Di sana, aku merasa seperti punya rumah. Di bawah pohon cemara, di antara rerumputan yang tumbuh liar, aku sering rebahan sambil melihat langit. Kadang aku membayangkan ibuku duduk di sampingku, mengelus rambutku, menceritakan dongeng sebelum tidur. Suatu hari nanti, Nak, kamu akan tahu semua kebenaran. Tapi sabarlah ya, suara imajinasiku sendiri, tapi aku suka membayangkannya seperti itu. Sampai suatu hari, saat aku umur 11, aku melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah kotak kayu tua di lemari tua rumah Bu Narti.
Aku menemukannya saat bantu-bantu, bersih-bersih. Awalnya kupikir itu cuma kotak biasa, tapi ketika kubuka, hatiku langsung mencelos. Di dalamnya ada kain bayi warna coklat kusam. Dan sepucuk surat, tulisannya rapi, tapi samar karena usia. Kalimat pertamanya membuatku menggigil. Untuk anakku yang akan lahir dalam aib, tapi kubesarkan dalam cinta. Tanganku gemetar. Ini dari ibu? Aku membaca seluruh surat itu dalam diam, kata demi kata seperti tusukan di dada. Di akhir surat nama ibuku tertulis jelas. Ratna. Dan ada satu nama yang membuat dunia di sekelilingku seperti berhenti berputar. Maafkan aku, nak. Maafkan aku karena mencintai Mursid. Mursid, Pak Haji. Mursid, tanganku langsung kaku. Suara di kepalaku riuh. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak mungkin. Ini apa maksudnya? Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa hidupku bukan hanya kisah sedih. Tapi mungkin, potongan dari sebuah kebohongan besar yang belum terungkap. Aku memandangi, surat itu lama sekali. Dalam diam, air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku punya alasan untuk marah. Namaku Dennis. Tapi nama itu baru ku dapat setelah tubuhku tak sadar di atas pusara ibuku sendiri. Waktu itu, aku masih bayi. Kata Bu Narti, tubuhku kecil, kotor, dan dingin seperti batu. Setelah insiden Pak Haji menendangku hingga pingsan, warga bingung harus berbuat apa. Bayi tanpa orang tua, tanpa identitas, tanpa siapapun yang mengakuinya. Ada yang ingin menyerahkanku ke panti asuhan kota. Ada yang bilang aku pembawa sial. Tapi satu suara yang membelahku waktu itu, hanya Bu Narti, wanita tua yang tinggal sendirian di rumah kayu kecil dekat sungai. Kalau kalian semua takut dosa, biar saya yang rawat. Anak ini nggak minta dilahirkan, bukan dia yang salah. Warga terdiam. Pak Haji hanya mendengus. Terserah. Tapi jangan salahkan kami kalau anak ini tumbuh jadi bencana. Dan sejak saat itu, aku tinggal bersama Bu Narti. Ia memberiku nama Dennis. Katanya, dia teringat pada aktor film India yang dulu dia suka waktu masih muda. Aku tidak terlalu paham kenapa itu jadi alasannya, tapi aku tidak keberatan. Setidaknya aku punya nama, punya identitas, punya sedikit alasan untuk merasa ada di dunia ini. Meski begitu, nama tak menghapus luka. Aku tumbuh di lingkungan yang tak pernah benar-benar menerimaku. Saat anak-anak lain diajak ke masjid untuk belajar ngaji, aku diminta duduk di luar. Saat mereka bermain petak umpet, aku hanya jadi penjaga giliran. Kadang mereka lempar batu ke arahku sambil teriak, "Anak haram, anak kuburan." Pasti ibunya pelacur, makanya nggak punya bapak. Aku pernah menangis diam-diam di balik kandang ayam, menggenggam tangan kecilku sambil bertanya dalam hati, apa aku seburuk itu? Bu Narti selalu mencoba menguatkanku. Dunia ini kejam, nak, tapi kamu jangan ikut jadi kejam. Kalau mereka pukul kamu dengan caci, kamu lawan pakai hati. Percaya ya, Tuhan tahu segalanya. Tapi anak kecil mana bisa paham semua itu? Aku hanya merasa sendirian. Yang membuatku tetap bertahan adalah rutinitas tiap sore. Setelah matahari mulai turun, aku selalu ke makam ibuku. Duduk diam, membawa bunga liar, kadang hanya memeluk nisan yang dingin. Di sana, aku merasa diterima. Tak ada hinaan, tak ada ejekan. Hanya angin sejuk dan suara dedaunan yang bergesekan. Aku sering membayangkan ibuku masih hidup. Dalam khayalanku, ia cantik, sabar, dan selalu membelaku. Dennis anak pintar, ya, katanya sambil membelai rambutku. Ibu bangga kamu kuat. Ibu di sini selalu. Aku hidup dari harapan dan imajinasi, karena dunia nyata terlalu menyakitkan untuk kuterima apa adanya. Yang paling sering membuatku kesal adalah Pak Haji Mursid. Tiap kali kami tak sengaja bertemu, ia selalu menatapku, seperti melihat najis. Kadang ia meludah di tanah. Kadang ia menyindir Bu Narti terang-terangan. Sudah tua, tapi masih pelihara dosa orang. Nanti kalau anak itu besar, jangan salahkan siapa-siapa kalau desa ini kena musibah.
Tapi anehnya, semakin aku tumbuh, semakin aku bisa membaca matanya. Matanya menyimpan sesuatu, ketakutan, atau mungkin rasa bersalah. Waktu aku umur 9, aku mulai menanyakan sesuatu yang selama ini kutahan. Bu, siapa ayahku? Pertanyaan itu keluar saat kami sedang menanak nasi. Bu Narti terdiam. Sutil di tangannya berhenti bergerak. Matanya memandangi api kecil di tungku, seakan mencoba mencari jawaban di antara bara. Yang penting, kamu masih hidup, masih bisa tumbuh, dan masih bisa berbuat baik, katanya pelan. Tapi siapa? Biar aku bisa tahu, Bu. Aku cuma pengen tahu. Bu, Narti menghela napas. Lama. Laki-laki itu pengecut, Nak. Dia tinggalin ibumu waktu ibumu paling butuh dia. Dan dia lebih pilih nama baik daripada anak dan perempuan yang dia cintai. Hatiku seperti ditikam perlahan. Dia tahu ibu hamil? Bu Narti mengangguk. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Ibumu diusir warga, dihina, dianggap aib. Tapi dia tetap berdiri. Di mimbar masjid, bicara soal surga dan neraka. Aku tidak bodoh. Aku tahu siapa yang ia maksud. Pak Haji Mursid. Sejak hari itu, aku menyimpan api di dalam diriku. Bukan api benci, tapi api penasaran. Dan api itu terus membesar seiring waktu. Aku ingin tahu kebenaran. Aku ingin tahu kenapa seseorang bisa tega membuang darah dagingnya sendiri hanya untuk topeng yang dipakai di depan orang banyak. Kadang aku berdiri diam di depan masjid, menatap Pak Haji yang ceramah dengan suara lantang. Orang-orang mengangguk, mencatat, bahkan mencium tangannya. Tapi aku hanya melihat kebohongan. Suara-suara itu masuk telinga kanan, keluar kiri. Tidak ada satupun dari mereka tahu bahwa orang yang mereka puja adalah orang yang menendang bayinya sendiri di atas kuburan ibunya. Aku bersumpah. Satu hari nanti, aku akan ungkap semua. Tapi bukan sekarang. Karena sekarang, aku hanya bocah kurus berkulit gelap yang setiap hari harus belajar bertahan hidup dari tatapan orang-orang. Aku hanya Dennis, anak yang tak diinginkan dunia, tapi tetap mencoba jadi manusia. Dan untuk saat ini, satu-satunya tempat di dunia yang menganggapku ada masih tanah merah itu, masih pusara itu, masih ibu yang tak pernah sempat kupanggil, tapi selalu kupercaya mendengarkan setiap bisikan hatiku. Setiap orang punya masa lalu, tapi aku bahkan tidak tahu di mana masa laluku dimulai, sampai hari itu. Hari saat aku menemukan kotak kayu tua di bawah ranjang Bu Narti dan hidupku berubah selamanya. Semua bermula dari niat bantu-bantu. Bu Narti sedang sakit flu ringan dan rumah kami, seperti biasa, butuh dibereskan. Aku bersihkan dapur, halaman, sampai kamar tidur Bu Narti yang jarang kusentuh. Saat itu, aku menyapu kolong ranjang dan mataku menangkap sesuatu yang tertutup debu. Kotak kecil, kayu tua, warnanya coklat gelap, dengan ukiran bunga melati di tutupnya. Aneh, aku sudah tinggal di rumah ini bertahun-tahun, tapi baru pertama kali melihatnya. Rasa penasaran menyeretku, ku buka pelan-pelan, dan di dalamnya, aku menemukan masa lalu yang selama ini ku cari-cari. Ada kain bayi yang warnanya sudah pudar, seperti bekas selimut kecil. Ada liontin perak kecil tanpa rantai. Dan ada surat, dilipat rapi, ditulis tangan, dengan tinta yang mulai memudar. Aku duduk di lantai, tanganku gemetar saat membuka lembaran pertama. Surat itu ditujukan untukku, untuk Dennis, untuk bayi yang belum tahu apa-apa tentang dunia, tapi sudah dihukum oleh dunia. Anakku tersayang, jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti kamu sudah cukup besar untuk mengerti. Aku Ratna, ibumu. Maaf, karena aku tidak bisa ada di sampingmu, mendengar tangis pertamamu, melihat langkah pertamamu, atau memelukmu di malam-malam dingin. Aku menahan napas. Ada sesuatu dalam tulisan itu, sesuatu yang seperti pelukan. Setiap kata seperti suara lembut di telingaku, seperti ibuku sedang membisikkan semuanya langsung ke dalam hati. Aku jatuh cinta pada seseorang yang salah. Dia baik di depan orang-orang, pintar bicara, dihormati, bahkan dimuliakan. Tapi dia lemah dan pengecut.
Saat aku bilang aku hamil, dia memintaku diam, lalu pergi tanpa menoleh. Dia lebih memilih mimbar dan kehormatan daripada aku dan kamu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku merasa tubuhku menggigil, entah karena amarah atau karena hatiku seperti runtuh. Lalu, kutemukan namanya. Namanya Mursid. Aku minta maaf karena mencintainya. Aku minta maaf karena memilih diam. Tapi kamu, nak, kamu bukan aib. Kamu cinta. Cinta yang tak pernah dia miliki keberanian untuk akui. Pak Haji Mursid. Nama itu terbakar di kepalaku. Lidahku keluh. Nafasku pendek. Dunia berhenti berputar sesaat. Orang yang selalu menghina, menyindir, bahkan menendangku adalah ayah kandungku sendiri. Bukan mimpi. Bukan tebak-tebakan. Ini tertulis di surat ibuku sendiri. Kupeluk surat itu erat. Rasanya seperti aku memeluk ibu. Tapi juga seperti aku memeluk luka lama yang baru saja dibuka kembali. Seluruh dunia tiba-tiba terasa asing. Kupandangi kain bayi itu. Apakah ini selimut yang membungkusku saat aku ditinggal di makam ibu? Kupandangi liontin kecil itu. Apa ini milik ibu? Atau pemberian dari dia? Aku duduk di lantai selama berjam-jam. Surat itu tak pernah lepas dari tanganku. Air mata jatuh, tapi bukan hanya sedih, juga marah, kecewa, bingung. Bayangan tentang Pak Haji mulai berubah di pikiranku. Semua ceramahnya, semua tatapan sombongnya, semua kalimatnya soal dosa dan aib, semua terasa seperti racun yang baru sekarang terasa pahitnya. Aku ingin tahu lebih, aku butuh tahu lebih. Malam itu aku bicara dengan Bu Narti. Bu, kataku, sambil membawa surat, aku nemu ini. Bu Narti langsung diam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat melihat surat itu di tanganku. Dari mana kamu dapat itu, nak? Suaranya lirih. Dari kotak kayu di kolong ranjang. Ini dari ibu kandungku. Kan? Bu Narti menarik napas panjang. Lalu duduk di kursi reyotnya. Aku simpan itu karena aku janji ke ibumu. Dia titipin kamu ke dunia ini dengan harapan kamu bisa hidup tanpa benci. Tapi sekarang kamu sudah besar. Mungkin sudah saatnya kamu tahu semuanya. Aku menatapnya, menunggu. Dan malam itu, Bu Narti menceritakan segalanya. Ratna, ibuku, adalah gadis muda yang dikenal baik, cerdas, dan rajin ikut pengajian di masjid. Banyak yang suka padanya, tapi dia selalu menjaga diri. Sampai akhirnya, ia terlihat sering dekat dengan seorang pria, Pak Haji Mursid, yang saat itu belum berhaji, tapi sudah jadi pengurus masjid dan calon tokoh agama. Mereka jatuh cinta diam-diam. Tak banyak yang tahu. Tapi Ratna hamil. Dan ketika ia menghadap Mursid, berharap akan dinikahi dan dijaga, dia justru ditolak. Tak hanya itu, difitnah. Dituduh berzina dengan lelaki lain. Dan Mursid ikut menghakimi. Semua orang percaya dia denis. Karena dia bicara dengan Al-Quran di tangan. Sedangkan ibumu cuman gadis desa biasa. Warga mengusir Ratna. Ia pergi dari rumah, tinggal di gubuk kosong dekat kebun belakang. Melahirkan sendirian, sakit, lapar, dan akhirnya meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkanmu. Aku yang nemuin dia terakhir, nak. Dia sudah pucat, matanya, sayu tapi masih sempat bilang satu hal. Tolong jaga anakku, jangan biarkan dia tumbuh penuh benci. Aku menunduk. Air mataku jatuh tak tertahan. Dan sekarang, bagaimana aku bisa tidak benci? Tapi anehnya, di tengah semua itu, aku juga merasa kuat. Karena sekarang, aku tahu siapa aku. Bukan cuma anak tanpa nama, tapi anak dari perempuan kuat, yang dikhianati, dan anak dari lelaki munafik yang selama ini bersembunyi di balik jubah putih. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di depan makam ibu. Surat itu kubawa, kulipat rapi, dan kupeluk. Ibu, aku tahu sekarang.
Terima kasih sudah menuliskannya. Maaf aku terlambat tahu, tapi aku janji, aku nggak akan diam. Angin malam berhembus pelan, ranting-ranting bergoyang lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibu mendengarku. Malam itu, setelah membaca surat ibuku, aku duduk di depan makamnya lebih lama dari biasanya. Suasana desa yang sunyi diterangi rembulan purnama. Angin dingin menusuk, tapi aku merasa ada sesuatu yang hangat di hatiku. Seperti ada cahaya lembut yang menuntunku dari balik kegelapan. Malam itu juga aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti bisikan halus yang datang bukan dari orang, tapi dari tempat suci itu. Kubuka surat ibu sekali lagi, kubaca perlahan setiap kata dengan suara pelan. Seolah-olah ibuku sedang duduk di sampingku, membisikkan kata-kata penguat. Denis, kamu bukan anak yang harus disalahkan. Kamu adalah harapan dan pembuktian bahwa cinta bisa tetap hidup meski dihancurkan. Kata-kata itu terngiang di kepalaku sampai aku tertidur di dekat pusara ibu. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku tak ingin lagi menjadi anak yang hanya bertahan hidup dalam kesedihan dan hinaan. Aku ingin membuktikan, aku bisa jadi orang yang lebih baik dari yang mereka kira. Aku ingin menunjukkan pada Pak Haji Mursid dan seluruh desa bahwa aku layak dihormati. Aku mulai berani bicara di sekolah. Aku ikut kegiatan, membantu teman-teman, dan belajar lebih giat. Meski kadang masih ada yang mengejek, tapi aku coba abaikan. Aku tahu ini perjalanan panjang. Namun, malam itu, sesuatu terjadi yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku mendengar suara langkah berat di halaman rumah Bu Narti. Aku mengintip dari jendela dan kulihat sosok Pak Haji Mursid berdiri di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang. Tatapannya kosong, tapi matanya seperti menahan beban berat. Dia menatap rumah kami lama sekali, lalu berlalu pergi tanpa sepatah kata. Aku bingung. Mengapa dia datang? Apa maksudnya? Sejak hari itu, suasana desa mulai berubah. Orang-orang mulai membicarakan tentangku dengan nada yang berbeda. Ada yang mulai bertanya-tanya siapa aku sebenarnya. Ada yang berbisik tentang Pak Haji Mursid yang terlihat gelisah. Namun, aku masih belum siap menghadapi semua ini. Hatiku campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Aku tahu, sebuah babak baru dalam hidupku sedang dimulai. Babak yang akan menguji keberanianku, kesabaranku, dan mungkin akan mengubah segalanya. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, berharap ada kekuatan yang selalu mengawasi dan membimbingku. Aku yakin ibu di sana juga mendoakan aku dari balik tanah merah itu. Denis, aku berbisik pelan. Aku siap menghadapi apapun. Aku duduk di bangku kayu depan masjid kecil di ujung desa. Suasana siang itu panas dan kering, tapi dadaku terasa berat. Sudah lama aku menyimpan rasa ingin tahu dan dendam yang membakar di hati. Sekarang, semuanya mulai memuncak. Pak Haji Mursid baru saja keluar dari masjid setelah mengaji. Wajahnya yang biasa dingin dan penuh wibawa, hari ini tampak berbeda. Ada kilatan gelisah di matanya, seperti orang yang sedang dihantui sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu, aku harus menghadapi dia. Tapi aku juga tahu, ini bukan hal mudah. Pak Haji adalah tokoh yang dihormati, yang selama ini kuanggap seperti raksasa tak tersentuh. Tapi aku punya kebenaran yang akan kubuka sekarang. Aku berdiri dan berjalan pelan mendekatinya. Suara langkahku bergema di halaman masjid yang sepi. Pak Haji, suaraku bergetar sedikit, tapi penuh tekad. Dia menoleh dan menatapku lama. Matanya menelusuri dari ujung kepala sampai ujung kakiku. Ada keheranan, tapi juga ada sesuatu yang seperti ketakutan. Kau, siapa kamu? Tanyanya singkat. Aku Denis, anak yang pernah kau tendang di atas makam ibuku. Jawabku lugas. Mursid menatapku dengan wajah penuh amarah dan takut. Kau anak haram yang kotor itu. Aku mengangguk pelan. Ya, anak haram yang selama ini kau buang dan hina. Tapi aku juga anakmu. Kata-kata itu membuat suasana seolah membeku.
Angin berhenti berhembus, suara burung menghilang. Semua mata warga yang kebetulan lewat di jalan mulai memandang kami. Aku merasakan semua perhatian tertuju padaku dan Pak Haji. Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu kau ayahku. Dan aku tahu bagaimana kau memperlakukan ibu sampai meninggal sendirian. Dan kau pura-pura suci di depan orang-orang. Lanjutku tanpa ragu. Pak Haji menunduk. Wajahnya berubah. Sekilas terlihat sesal, tapi ia segera memiringkan kepala, mencoba menutupi. Itu urusan lama. Jangan bawa-bawa aku dan keluargaku ke masalah ini. Suaranya terdengar getir. Aku tidak menyerah. Masalah ini bukan hanya urusan kita, Pak Haji. Ini tentang kebenaran, tentang dosa yang selama ini kau sembunyikan dengan topeng kesalehanmu. Dan aku di sini bukan untuk membenci. Aku hanya ingin kau bertanggung jawab. Tiba-tiba, dari kerumunan muncul Bunarti dan beberapa tetangga yang selama ini mendukungku. Mereka mulai bicara, membuka fakta-fakta lama yang selama ini tersembunyi, mengingatkan warga tentang ketidakadilan yang pernah terjadi. Satu persatu, cerita tentang kebohongan Pak Haji mulai terbuka. Tentang fitnah yang dia lemparkan pada ibu, tentang pengkhianatan, dan tentang bagaimana dia menjaga citranya dengan merendahkan orang lain. Pak Haji mulai goyah. Wajahnya yang biasanya penuh keyakinan kini retak. Ia berusaha membela diri, tapi kata-katanya kosong. Saat itu tiba-tiba langit gelap, awan hitam menutupi matahari. Angin kencang berhembus membawa suara gemuruh yang menggema di seluruh desa. Warga mulai panik. Beberapa berdoa, beberapa menunduk, dan aku berdiri di situ, merasa seolah alam pun menghakimi. Pak Haji jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya penuh dengan ketakutan yang tulus untuk pertama kalinya. Ini, azab apa ini? Gumamnya dengan suara parau. Aku menatapnya dengan penuh kepastian. Ini azab dari dosa yang selama ini kau sembunyikan, Pak Haji. Azab yang tak bisa kau elak, sekeras apapun kau sembunyikan. Malam itu, bukan hanya kebenaran yang terungkap, tapi juga sebuah pelajaran bagi semua orang. Bahwa topeng kesalehan tidak bisa menutupi kebusukan hati. Dan bahwa keadilan akan datang, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Aku, Denis anak haram itu, berdiri tegak di hadapan desa, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup kebenaran. Sejak kejadian di halaman masjid itu, suasana desa berubah drastis. Bisik-bisik dan tatapan orang-orang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Mereka tidak hanya melihatku sebagai anak, yatim piatu biasa, tapi sebagai simbol kebenaran yang sudah terungkap. Namun bagi Pak Haji Mursid, semuanya adalah badai yang menghancurkan reputasi dan kehidupannya. Aku bisa melihat bayang-bayang penyesalan yang dalam terpancar dari matanya, walaupun dia masih mencoba menyembunyikannya di balik kata-kata dingin. Beberapa hari setelah insiden itu, aku menemui Pak Haji secara diam-diam di rumahnya yang sepi. Tubuhnya yang dulu kuat kini tampak ringkih, langkahnya pelan, dan wajahnya penuh luka batin. Kau benar-benar anakku, Denis. Suaranya parau saat membuka pembicaraan. Aku sudah lama menyimpan rahasia ini, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Aku hanya menatapnya dalam-dalam. Rasa marah yang dulu membara kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Aku ingin mendengar, ingin tahu bagaimana seseorang yang selama ini kubenci bisa sampai sejauh ini menyakitiku dan ibuku. Maafkan aku, Denis. Aku bodoh, pengecut. Aku takut kehilangan kehormatan dan posisiku di masyarakat, hingga aku lupa apa arti keluarga, apa arti cinta. Kata-katanya menusuk hati. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang antara kebencian dan pengampunan. Kenapa kau tak pernah coba hubungi ibu, atau setidaknya jaga dia? Tanyaku dengan suara tertahan. Pak Haji terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku pikir dengan menjauh, aku melindungi semua orang. Tapi aku salah. Aku justru menghancurkan hidup kami semua. Kami terdiam sejenak, saling memandang. Ada keheningan yang penuh makna, seperti memberi ruang untuk luka berdarah dan harapan baru tumbuh. Denis, lanjutnya. Aku ingin memperbaiki semuanya, walau aku tahu tidak mudah. Aku ingin bertanggung jawab atas segala kesalahanku.
Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada luka yang dalam, pengkhianatan yang pahit, dan kepercayaan yang harus dibangun perlahan. Namun, aku juga tahu, ini adalah titik balik. Titik di mana kita bisa memilih untuk melanjutkan kebencian atau mulai membuka pintu maaf dan penyembuhan. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat tapi juga sedikit lega, karena setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa ayahku mungkin benar-benar ingin berubah. Kedua-duanya, aku dan Pak Haji, punya masa depan yang belum ditulis. Masa depan yang bisa saja penuh luka atau penuh pengampunan. Dan aku siap menjalani apapun yang akan terjadi. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti gelombang yang berusaha aku taklukkan satu persatu. Pak Haji Mursid mencoba mengubah dirinya, bukan hanya di depan orang, tapi di dalam hatinya. Dan aku belajar untuk melepaskan rasa benci yang selama ini membebani. Desa mulai melihat perubahan yang nyata. Pak Haji yang dulunya selalu terlihat sombong dan tak tersentuh, kini menjadi sosok yang lebih rendah hati. Dia mulai mengunjungi makam ibuku, mendoakan dengan tulus tanpa ada lagi sikap acuh. Aku ikut mendampinginya, walau kadang rasa canggung menghampiri. Tapi lebih dari itu, aku merasakan ada harapan yang tumbuh, harapan bahwa luka lama bisa sembuh, dan bahwa keluarga kami, meski retak, masih bisa bersatu kembali dalam cara yang baru. Satu hari, aku duduk bersama Pak Haji di bawah pohon beringin besar di tengah desa. Dia bercerita tentang masa lalunya, tentang ketakutan dan kebingungan yang membuatnya memilih jalan gelap. Aku dulu takut kehilangan muka, katanya dengan suara pelan. Tapi aku lupa kalau muka terbaik adalah yang muncul dari hati yang jujur. Aku tersenyum kecil. Aku pun bercerita tentang rasa kesepian dan luka yang aku rasakan selama ini. Tentang bagaimana surat ibu itu membuka mataku, tapi juga membuatku merasa sendiri. "Denis," katanya, "aku tidak bisa mengembalikan waktu, tapi aku ingin mencoba menjadi ayah yang kau butuhkan." Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Di antara warga desa, perubahan ini juga mulai terlihat. Mereka yang dulu mengucilkan aku, mulai memberi ruang. Meski tidak semua, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa kebaikan masih mungkin menang. Malamnya, aku duduk di depan makam ibu, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip. "Ibu, aku dan ayah sedang berusaha," bisikku. "Aku janji, aku akan membuatmu bangga." Angin malam berhembus lembut, membawa damai yang lama aku cari. Hari-hari damai yang mulai tumbuh di desa, seolah diuji kembali oleh sebuah kejadian yang tak terduga. Sebuah masalah besar datang mengguncang, membuatku harus berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit yang menentukan masa depan kami semua. Semua bermula ketika kabar tentang harta warisan keluarga ibu tiba-tiba tersebar. Konon, ibu meninggalkan sebidang tanah yang cukup luas, dan itu membuat beberapa orang serakah mulai mengincar. Mereka yang selama ini pura-pura peduli, kini mulai menunjukkan niat sebenarnya. Pak Haji Mursid yang berusaha berubah pun mendapat tekanan hebat. Beberapa tetangga lama menuntut agar ia menolak warisan itu. Bahkan ada yang berbisik bahwa warisan itu hanyalah trik untuk mendapatkan simpati. Aku merasa ada beban berat di pundakku. Ini bukan hanya tentang tanah atau harta, tapi tentang bagaimana aku dan ayahku bisa bertahan menghadapi cobaan nyata. Apakah perubahan hati bisa bertahan di tengah badai kepentingan dan fitnah? Suatu sore, aku duduk di dekat makam ibu, memikirkan semua ini. Aku rindu ibu, rindu nasihatnya yang selalu menenangkan. Tapi aku tahu aku harus kuat. Aku harus berjuang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk menjaga nama baik ibu dan keluargaku. Di sekolah, aku juga menghadapi ujian berat. Teman-teman yang dulu mengolok-olok mulai bertanya dan menguji siapa aku sebenarnya. Aku harus membuktikan kalau aku bukan hanya sekadar anak yatim yang lemah, tapi seseorang yang punya harga diri dan keberanian. Suatu malam, Pak Haji mengajak aku berbicara serius. Dia bilang, "Denis, mungkin ini ujian terbesar kita.
Tapi aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Aku mengangguk. Walau dalam hati aku tahu, ini bukan hanya ujian bagi kami, tapi juga bagi seluruh desa. Apakah mereka siap menerima kebenaran dan perubahan? Atau akan kembali menghakimi dan memisahkan? Malam itu aku berdoa dengan sepenuh hati, meminta kekuatan dan petunjuk. Aku yakin, meski jalan ini berat, aku tak berjalan sendiri. Ini bukan hanya tentang kita, aku berbisik. Ini tentang keadilan, tentang cinta yang sejati. Pagi itu, udara desa terasa hangat dan segar. Setelah berhari-hari menghadapi tekanan dan ujian, akhirnya hari penentuan pun tiba. Aku berdiri di depan balai desa bersama Pak Haji Mursid dan beberapa tetangga yang mulai membuka hati. Masyarakat berkumpul, saling bertukar pandang, dan bisik-bisik. Tapi yang terasa sekarang bukan lagi keraguan, melainkan harapan yang perlahan tumbuh. Pak Haji membuka pembicaraan dengan suara yang penuh ketulusan. Warga desa, hari ini saya ingin berbicara dari hati. Saya minta maaf atas kesalahan saya di masa lalu, atas pengkhianatan dan dusta yang saya sembunyikan. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk Dennis, anak saya, dan untuk ibu yang sudah tiada. Aku berdiri di sampingnya, dan dengan suara yang tenang namun tegas, aku menambahkan, ibu meninggalkan kita, bukan hanya dengan luka, tapi juga dengan warisan. Sebuah harapan bahwa kebaikan dan kejujuran akan menang. Warga mulai bertepuk tangan pelan, dan aku melihat beberapa wajah yang mulai meneteskan air mata. Aku tahu, mereka mulai memahami bahwa kesucian hati lebih penting daripada status atau penampilan. Masalah warisan tanah pun selesai dengan damai. Desa sepakat untuk menggunakan tanah itu untuk kebaikan bersama. Sebuah taman yang akan menjadi tempat belajar dan berkumpul, mengenang ibu dan semua yang berjuang demi keadilan. Aku merasa lega dan bangga, bukan hanya karena keadilan akhirnya ditegakkan, tapi karena kami semua belajar bahwa masa lalu bisa menjadi pelajaran, dan bahwa pengampunan adalah jalan untuk memulai kembali. Malamnya, aku kembali ke makam ibu. Kuucapkan terima kasih atas kekuatan dan cinta yang dia berikan lewat suratnya, yang membuat aku tetap bertahan dan berani menghadapi segalanya. Terima kasih, Bu. Aku sudah berusaha menjadi anak yang kau banggakan, dan aku janji, aku akan terus berusaha. Di bawah sinar rembulan, aku merasakan damai yang sejati. Bukan damai karena tidak ada masalah, tapi damai karena aku tahu aku sudah berjuang dengan segenap hati. Cerita kami bukan hanya tentang luka dan azab, ini cerita tentang harapan, tentang keberanian, dan tentang cinta yang tak pernah mati.